Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran Telaah Kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadala Fenabiha dari kelas 4C Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen atau standar dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Pada kedua kurikulum ini terdapat 4 standar atau elemen yang menjadi acuan. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, dan yang keempat standar penilaian. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas 2 standar pertama yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai standar proses dan standar penilaian. Nah, mengenai bagaimana standar proses dan standar penilaian dari kedua kurikulum ini, kita akan menganalisis atau membahasnya satu persatu. Mari kita bahas. Teman-teman pernah nggak sih berpikir mengapa standar proses dan standar penilaian itu ada? Nah, mengenai mengapa standar proses itu ada, terutama bagi kita sebagai calon guru atau pendidik masa depan, adalah sebagai pedoman untuk merencanakan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program tersebut dalam kegiatan nyata. Sedangkan mengenai mengapa standar penilaian itu ada adalah sebagai acuan dalam menilai peserta didik secara transparansi, komprehensif, dan sistematis. Nah, ayo kita bahas satu persatu mengenai bagaimana standar proses dan penilaian pada kedua kurikulum ini. Nah, mengenai standar proses pada kurikulum 2013 yaitu berorientasi pada karakteristik kompetensi, yaitu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di mana standar proses pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai dengan jenjang. Pada tingkat sekolah dasar yaitu tematik terpadu, pada tingkat sekolah jenjang pertama yaitu tematik terpadu IPA dan IPS dan MAPEL, dan pada jenjang menengah atas yaitu tematik dan MAPEL, di mana standar proses pada kurikulum 2013 ini mengutamakan discovery learning dan project based learning. Pada standar proses kurikulum 2013 terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan proses pembelajaran, di mana terbagi menjadi 2 yaitu silabus dan rencana pembelajaran atau RPP. Silabus adalah sebagai acuan pengembangan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, di mana pelaksanaan pembelajaran ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran, di mana penilaian atau evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan otentik, yaitu pendekatan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam situasi sesungguhnya atau dunia nyata. Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka sesuai dengan isi peraturan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 juga terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan aktivitas untuk merumuskan yang pertama yaitu capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, yang kedua cara untuk mencapai tujuan belajar, dan yang ketiga cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam suasana belajar. Yang pertama itu ada interaktif, lalu inspiratif, menyenangkan, menantang, partisipasif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran yang merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, di mana asesmen ini dilaksanakan oleh pendidik, sesama pendidik, kepala satuan, dan peserta didik. Yang kedua, paling tidak dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Yang ketiga, asesmen dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran. Dan yang keempat, asesmen juga dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Nah, sekarang kita masuk pada standar penilaian pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, standar penilaian pada kurikulum 2013 yaitu berbasis tes dan non-tes atau portofolio, rapat memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan, dan menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment, di mana prosedur penilaian pada kurikulum 2013 yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua yaitu mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang keempat, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, sedangkan penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan. Yang pertama yaitu menyusun perencanaan penilaian, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, yang ketiga melaksanakan penilaian, yang keempat memanfaatkan hasil penilaian, dan yang kelima melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Nah, ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian dari kurikulum 2013 ini, yang pertama yaitu ruang lingkup dari standar penilaian kurikulum 2013 terbagi menjadi 3, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di mana tekniknya yaitu yang pertama sikap, yaitu pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat jurnal. Sedangkan pada penilaian keterampilan, tekniknya yaitu seperti tes praktek, project, dan portofolio. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan, tekniknya yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, mengenai instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua yaitu konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, sistem penilaian kurikulum 2013 ini yang pertama dilakukan oleh guru yaitu penilaian otentik, di mana waktunya itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua penilaian project yang dapat dilakukan pada akhir bab atau tema. Yang ketiga yaitu ulangan harian yang dilakukan sesuai dengan rencana dari guru itu sendiri. Yang keempat yaitu UTS atau UAS, di mana dilakukan pada waktu semesteran. Yang kedua yaitu dari pihak sekolah. Sistem penilaian kurikulum 2013 ini yang pertama yaitu sekolah itu melakukan ujian tingkat kompetensi yang bukan ujian nasional pada waktu tiap tingkat kompetensi. Yang kedua, ujian sekolah, yaitu dilakukan pada akhir jenjang sekolah. Yang ketiga yaitu siswa melakukan penilaian diri, di mana waktu penilaian diri ini dilakukan sebelum ulangan harian. Dan yang keempat yaitu pemerintah ini melakukan ujian tingkat kompetensi atau ujian nasional, di mana dilakukan pada waktu akhir jenjang sekolah. Yang kedua, pemerintah ini juga melakukan ujian mutu tingkat kompetensi, di mana waktunya dilakukan pada tiap akhir tingkat kompetensi.
Selanjutnya yaitu standar penilaian pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan dengan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif ini untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pada asesmen atau penilaian kurikulum merdeka memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, di mana asesmen ini adalah untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua yaitu fungsi asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, di mana asesmen ini adalah untuk perbaikan proses pembelajaran dan sebagai asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen ini berfungsi pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning, yaitu asesmen ini adalah untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan sebagai asesmen sumatif. Pada standar penilaian kurikulum merdeka ini ada 2 penilaian yang diutamakan. Yang pertama yaitu formatif, di mana penilaian formatif ini dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, di mana bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi capaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada asesmen awal atau diagnostik dan asesmen pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sumatif. Nah, sumatif ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah saja, di mana bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan, di mana asesmen ini juga dilakukan pada akhir, yaitu seperti UTS dan UAS. Setelah mengetahui bentuk penilaian hasil belajar kurikulum merdeka, selanjutnya kita akan memahami bagaimana metode penilaian pada kurikulum merdeka. Metode penilaian kurikulum merdeka ada 7. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua kinerja atau penilaian otentik, yang ketiga proyek, yang keempat tes tertulis, yang kelima tes lisan, yang keenam penugasan, dan yang ketujuh portofolio. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui atau membahas mengenai bagaimana standar proses dan standar penilaian pada kurikulum merdeka dan kurikulum 2013, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan atau mengetahui bagaimana perbedaan pada standar proses dan standar kurikulum pada kedua kurikulum ini. Nah, dapat teman-teman lihat pada layar ada tabel perbandingan standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, pada standar penilaian, kurikulum merdeka itu menggunakan penilaian akademik yang terstruktur dan menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa secara terpadu. Sedangkan pada kurikulum merdeka ini menggunakan penilaian non-akademik. Sedangkan pada standar proses kurikulum merdeka, kurikulum 2013 ini berfokus pada pembelajaran intrakurikuler. Proses pembelajarannya juga lebih terstruktur dan memiliki panduan yang jelas, serta berfokus pada kompetensi, yaitu mengembangkan kemampuan akademis siswa secara umum. Nah, sedangkan pada kurikulum merdeka ini menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler dan proyek, di mana proses pembelajaran pada kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dengan memberikan kebebasan kepada guru dan berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa daripada kemampuan akademis siswa secara umum. Dan pada kurikulum merdeka ini, perangkat belajarnya lebih menggunakan modul. Itulah penjelasan singkat dari saya. Thank you for watching. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.